Semua bermula saat suara-suara yang dulu kuanggap keluarga berubah menjadi bisikan yang ingin menyingkirkanku, dan disitulah hidupku retak untuk pertama kalinya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Udara pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena cuaca, tetapi karena cara Revan menatap meja makan tanpa sedikit pun menoleh ke arah Dita. Biasanya ia akan menyapa, minimal melempar senyum kecil yang hangat. Kini, suara gesekan sendok dengan piring lebih nyaring dibanding kehadirannya sendiri. Dita menaruh secangkir teh di dekat suaminya. Tehnya kutambah madu sedikit. Katanya kamu capek semalam, ujarnya perlahan. Revan hanya mengangguk, tanpa menatap. Jawaban itu seperti pintu yang hampir menutup di hadapan Dita. Bukan marah, bukan ketus, tetapi dingin. Seperti seseorang yang sedang menghindar tanpa ingin terlihat menghindar. Bu Dewi belum bangun? Tanya Dita, berusaha membuka percakapan lain. Sudah, ibu di halaman. Jawab Revan datar. Katanya banyak yang mau dibereskan. Semua terasa sekaku meja itu. Dita menatap suaminya sejenak, mencari celah kecil yang bisa menjelaskan perubahan ini. 2 minggu terakhir, Revan lebih sering memalingkan muka, menjawab sekenanya, atau tiba-tiba keluar rumah tanpa memberitahunya. Namun Dita menahan diri. Ia tahu Revan bisa meledak jika ditekan, dan ia tidak ingin pagi itu berubah menjadi medan perang. Ia menarik napas panjang dan melangkah keluar menuju halaman. Dewi berdiri dengan tangan bersedekap, memeriksa pot bunga seperti inspektur yang mencari kesalahan. Dita sudah terbiasa dengan tatapan tajam mertuanya, tapi pagi ini tatapannya tampak lebih pilih-pilih, seolah mencari celah untuk melontarkan kritik. Kamu baru keluar sekarang? Dewi menoleh tanpa senyum. Rumah ini butuh perhatian, bukan cuma suamimu yang butuh dilayani. Dita tersenyum kecil, berusaha mengendalikan diri. Saya sudah bereskan dapur, Bu. Kalau kamu benar-benar bereskan, aku pasti lihat hasilnya. Tapi ya sudahlah, kamu memang begitu. Gumam Dewi dengan nada meremehkan. Tak ada orang lain di rumah, hanya mereka bertiga. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini Dewi sering bersikap seolah rumah ini bukan milik Dita sama sekali. Saat menata barang, saat menentukan belanja mingguan, bahkan saat memutuskan bagian mana yang harus diperbaiki, semuanya diputuskan Dewi. Dan Revan hanya mengikuti. Dita menahan perasaan tidak enaknya. Ibu mau sarapan? Aku buatkan. Dewi mengibaskan tangan. Sudah makan. Aku cuma ingin pastikan halaman tidak terlihat kumuh. Rumah itu kan harus dijaga pemiliknya. Nada suaranya menekan kata pemilik seolah itu bagian penting. Dita menatapnya, bingung. Tentu saja harus dijaga. Kita semua tinggal di sini. Dewi mendekat dan merapikan kerah bajunya sendiri. Ya, kita tinggal di sini. Ada jeda panjang setelah kata kita, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakan tapi ditahan. Dita merasakannya. Perubahan sikap Revan, tatapan meremehkan Dewi, cara mereka berbicara seolah membicarakan sesuatu yang tidak ingin diketahui Dita. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Ketika masuk kembali ke ruang tengah, Dita mendapati Revan berdiri sambil memeriksa beberapa map kerja. Ia tampak gelisah, membuka satu map lalu menutupnya lagi. Kemudian memandang sekeliling seperti mencari sesuatu. Kamu kehilangan sesuatu? Tanya Dita. Revan tersentak kecil, lalu memalingkan wajah. Bukan urusan penting. Kalau kamu butuh bantuan, bilang saja. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kalimat itu seperti cambuk kecil yang mengiris tipis. Dita terdiam, memperhatikan raut wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda. Revan tidak sedang marah, tetapi seperti menyembunyikan sesuatu dan merasa tidak nyaman jika Dita terlalu dekat. Revan, belakangan ini kamu seperti menjauh. Ada apa? Suara Dita hampir berbisik. Revan tak menoleh. Aku cuma lagi banyak pikiran. Kita bisa bicara. Aku nggak mau ribut pagi-pagi. Aku tidak mau ribut. Aku bilang nggak usah. Potong Revan, nada suaranya lebih keras walau tidak meledak. Dita mengangguk pelan. Ia sudah cukup lama hidup bersama Revan, untuk tahu kapan harus berhenti memaksa.
Tetapi sesuatu di dalam dirinya menegang. Ada jarak yang tak pernah ada sebelumnya. Siang hari, suasana rumah semakin kacau oleh ketidaknyamanan yang tak diucapkan. Revan menghabiskan waktu di kamar, sementara Dewi berkali-kali keluar masuk rumah sambil menggerutu pelan. Dita hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Saat sore menjelang, Dita sedang menata cucian ketika tanpa sengaja ia mendengar suara Dewi dari ruang tengah. Suaranya rendah tetapi tajam. "Revan, kamu harus pikir panjang. Kalau tidak tegas dari sekarang, nanti kamu menyesal. Rumah itu bukan, ya kamu tahu maksud ibu." Dita berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Suara Revan terdengar ragu. "Tapi..." "Tidak ada tapi. Sudah lama aku bilang. Kamu terlalu lembek sama dia. Rumah itu bukan..." "Ah, sudahlah. Yang penting kamu lakukan yang ibu bilang. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat." Dita memegang cucian yang sudah setengah jatuh dari tangannya. Kata rumah meluncur berkali-kali dari mulut Dewi. Nada suaranya mendesak, seperti ada keputusan besar yang hampir dipaksakan. Revan menjawab lebih pelan, hampir tidak terdengar. "Aku cuma belum siap." "Kamu tidak perlu siap," jawab Dewi dingin. "Kamu cuma perlu ikut." Hening beberapa detik. Kemudian Dewi menambahkan, jauh lebih pelan tetapi begitu menusuk. "Rumah itu sebenarnya bukan haknya." Dita terpaku. Napasnya terasa membeku. Kalimat itu menghantam dadanya seperti batu besar. Ia mundur perlahan, takut suara langkahnya terdengar. Dalam setengah detik, seluruh firasatnya terjawab, perubahan sikap, tatapan aneh, sindiran halus, jarak yang tiba-tiba, semuanya bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dan itu berkaitan dengan rumah yang selama ini ia anggap tempat dirinya berjuang dan bertahan. Dita menelan ludah, tangannya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu tidak lagi aman. Tidak lagi menjadi tempatnya berpulang. Tidak lagi penuh kehangatan. Seakan ada kabut gelap yang perlahan menutupi segalanya. Dan di tengah keheningan itu, satu hal terasa pasti. Apapun rencana Revan dan Dewi, itu tidak baik. Dita bangun lebih awal dari biasanya. Masih ada sisa rasa tidak enak yang mengganjal setelah semalam ia mendengar suara lirih Revan dan Dewi dari ruang tamu. Percakapan yang terasa lebih dari sekadar bisik-bisik keluarga. Ia belum tahu persis apa yang mereka sembunyikan, tapi atmosfer rumah pagi ini membuat firasatnya kembali mengetuk. Revan duduk di meja makan, memandangi ponselnya tanpa menoleh ketika Dita meletakkan secangkir kopi. "Kopinya tadi aku buat yang biasa kamu suka," ucap Dita pelan. Revan hanya bergumam. Tatapannya tidak benar-benar melihat layar. Seperti ada hal lain yang mengisi kepalanya. Dita merasakan jeda itu, jeda dingin yang belakangan sering muncul. Dewi muncul dari dapur sambil mengelap tangan. "Revan, nanti sore kita ke notaris." "Ya," katanya datar. Dita spontan menoleh. "Notaris? Ada urusan apa?" Dewi tersenyum samar, seperti seseorang yang sudah menyusun jawaban sebelum ditanya. "Ah, cuma urusan kecil. Nanti juga kamu tahu." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi nada di ujungnya menusuk. Dita merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Sekilas, Revan melirik ibunya, seperti meminta arahan. Dita melihatnya, dan itu cukup membuat hatinya bergetar. Revan tidak pernah seperti ini sebelumnya. Sejak pagi hingga siang, Dewi sengaja berada di sekitar ruang tengah tempat Revan bekerja. Setiap kali Dita lewat, suara mereka mendadak mengecil. Sekali waktu, Dita mendengar potongan kata-kata, seperti hak milik, dokumen lama, dan lebih aman kalau. Kata-kata itu berputar dalam pikirannya. Dita memutuskan membereskan lemari kecil di ruang keluarga, bukan karena harus dibereskan, tapi karena ia ingin mencari sesuatu yang mungkin menjawab firasatnya. Belakangan, beberapa map dokumen seperti bergeser dari posisi semula. Ia menunduk, membuka laci perlahan. Map biru yang biasanya berisi salinan dokumen rumah tidak ada di tempatnya. "Nggak usah berantakin laci itu, Dit." Suara Dewi muncul dari belakang. Dita menutup laci dengan tenang. "Aku cuma mau rapikan." "Sudah rapi. Jangan utak-atik yang bukan bagian kamu," jawab Dewi sambil menyeringai tipis. Dita menahan napas. "Bu, ini rumah saya juga. Saya cuma..." "Rumah siapa, Dita?"
Dewi memotong dengan lembut, terlalu lembut hingga terasa mengancam. Kamu hati-hati kalau bicara soal kepemilikan. Dita merasa kulit tangannya meremang, tetapi ia memilih diam. Dewi melangkah pergi dengan langkah perlahan, seolah sengaja memberi jeda agar setiap kata barusan menancap lebih dalam. Sore hari, Revan pulang tanpa Dewi. Dita mencoba menyambutnya seperti biasa. Tadi sore katanya mau ke notaris, jadi kemana? Revan menaruh kunci motor di meja, suaranya datar. Enggak jadi. Ada yang perlu dicek dulu. Ada apa memangnya? Revan menatapnya, tatapan yang tidak sehangat dulu. Dit, sebenarnya aku mau tanya soal rumah ini. Kalimat itu terhenti, seakan ia sendiri ragu melanjutkannya. Dita menahan degup jantungnya. Apa? Aku cuma merasa ada beberapa hal yang harus diluruskan. Ibu bilang, katanya sertifikat rumah ini asalnya dari keluarga aku. Jadi, itu enggak benar. Dita langsung menjawab, tak bisa menahan diri. Kita beli rumah ini sama-sama. Kamu yang minta pakai sebagian tabungan aku. Kamu lupa? Ya, tapi, Revan mengusap tengkuknya. Ibu bilang dia ingat kalau ayah dulu ikut bantu dalam surat-surat. Jadi, mungkin ada bagian yang harusnya masuk nama keluarga aku. Dita mengedip, tidak percaya pada apa yang didengarnya. Revan, kamu serius? Kita urus semuanya bertiga waktu itu. Kamu, aku, dan pihak bank. Ibumu bahkan tidak ikut. Revan terdiam. Keraguan tampak jelas, tetapi bukan keraguan pada kebenaran, melainkan keraguan tentang apa yang harus ia percayai. Aku cuma tanya, bukan nuduh, katanya sambil menarik napas pendek. Nada itu membuat Dita terasa ditarik semakin jauh dari suaminya sendiri. Malamnya, ketika Revan mandi, Dita kembali membuka laci ruang tamu. Ia memastikan pintu tertutup sebelum menarik napas panjang dan memeriksa tiap sudut. Ia menemukan secarik kertas kecil yang terselip di sela map hijau. Tulisannya tangan Dewi. Bawa semua berkas asli ke kamar. Jangan biarkan Dita lihat. Dita menutup mata sejenak. Jadi benar, ada yang disembunyikan. Dokumen asli rumah ada di tangan Dewi atau Revan. Mereka tak ingin ia tahu. Ketika Revan keluar kamar mandi, Dita berdiri di pintu. Kamu pindahin dokumen rumah. Revan tampak kaget, tapi ia cepat menutupi ekspresinya. Enggak, ibu yang minta lihat. Katanya mau nyocokin data. Revan, kenapa kamu nurut saja? Ini dokumen penting. Kenapa harus dibawa ke kamar ibu tanpa bilang sama aku? Aku nggak lihat masalahnya, jawab Revan ketus. Ibu cuma mau bantu. Dita menahan amarah dan rasa kecewa. Bantu atau mengatur? Kamu mulai tuduh-tuduh sekarang. Revan meninggikan suara sedikit. Jangan bikin ribut soal hal kecil. Ini bukan hal kecil. Ini rumah kita, Revan. Revan memalingkan wajah. Aku cuma bilang, aku mulai meragukan apakah rumah ini memang hak kamu. Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan apapun. Dita tercekat. Kamu meragukan hak aku. Revan tidak menatapnya. Ibu bilang ada yang janggal. Dan aku, aku mulai mikir. Dita merasakan sesuatu runtuh pelan-pelan di dalam dadanya. Bukan hanya soal rumah, tetapi tentang jarak yang makin jelas, makin sengaja, makin kejam. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, manipulasi Dewi bukan lagi bayangan. Ini sedang berlangsung, di depan matanya, menggerogoti orang yang ia cintai. Suara lembut Dewi dari balik pintu kamar terdengar samar, seperti bisikan yang sengaja diturunkan volumenya. Bagus, Van. Pelan-pelan saja. Biar dia yang menunjukkan sisi aslinya. Dita berdiri mematung, menyadari satu hal. Kecurigaan itu kini berubah menjadi kenyataan yang mulai terurai. Manipulasi sudah benar-benar dimulai. Revan mulai meragukannya, dan rumah ini. Sejak pagi, rumah terasa lebih sepi daripada biasanya. Dita merasakan sisa-sisa ketegangan dari ucapan Revan semalam, kalimat yang terus mengulang di kepalanya tanpa ia minta. Aku mulai meragukan apakah rumah ini memang hak kamu. Ia masih sulit percaya Revan bisa mengucapkan itu. Ada sesuatu yang rusak, dan ia belum tahu bagaimana memperbaikinya. Revan duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya. Gerakannya gelisah, seperti mencari alasan untuk tidak menatap Dita.
Ketika Dita hendak mengambil gelas di meja, Revan tiba-tiba bangkit dan menjauh. Seolah kehadirannya membuat ruangan terlalu sempit. "Revan, kita perlu bicara," ujar Dita pelan. "Kalau cuma mau bahas yang semalam, aku masih capek," jawabnya tanpa ekspresi. Dita menarik napas dalam. "Aku cuma mau kamu jelasin kenapa kamu berubah secepat itu. Kenapa kamu percaya?" "Dita, tolong." Revan mengangkat tangan, memotong. "Aku cuma minta waktu. Ibu bilang ada banyak hal yang harus dicek ulang soal rumah ini. Salah satunya, soal dokumennya." Dita menatapnya lama. "Dan kamu lebih pilih percaya ibumu daripada aku." Revan memijit pelipis. "Ini bukan soal percaya siapa. Ini soal kebenaran." "Kebenaran versi siapa?" tanya Dita lirih. Revan tak menjawab. Diamnya terasa seperti tembok yang semakin menjauhkan mereka. Suara langkah Dewi terdengar dari arah dapur, membuat suasana semakin dingin. "Revan, kamu jadi ikut saya nanti sore?" tanyanya sambil mendekat. "Iya," jawab Revan cepat. Dita mengernyit. "Ikut kemana lagi?" Dewi hanya tersenyum samar. "Ada urusan. Kamu tidak perlu tahu." Dita menahan diri, meski hatinya mulai bergetar. "Ini rumah saya juga. Apapun yang menyangkut dokumennya, saya berhak tahu." Dewi mendengus kecil. "Kamu mulai sensitif sekali akhir-akhir ini. Makanya Revan sampai pusing." Revan menunduk, tidak membela siapapun. Itu membuat dada Dita semakin sesak. "Bu, saya cuma mau semuanya jelas," ujar Dita tenang, berusaha tidak terpancing. "Jelas? Kamu mau jelas?" Dewi mendekat selangkah. "Yang tidak jelas itu justru kamu, Dita. Kamu bilang rumah ini kalian beli sama-sama, tapi kamu tidak bisa tunjukkan bukti apapun yang mendukung itu." Dita menatapnya dengan kaget. "Apa maksud ibu? Bukti apa yang ibu cari?" "Semua dokumen ada di..." Perkataannya terputus ketika ia melihat sesuatu di tangan Dewi. Map coklat yang sangat ia kenal. Map tempat ia menyimpan salinan dokumen rumah, kwitansi bank, dan berkas-berkas mereka saat proses KPR. Dita terpaku. "Bu, itu map saya." Dewi memegang map itu seperti sesuatu yang sudah jadi miliknya. "Ini, saya cuma periksa. Takutnya ada kesalahan. Revan harus tahu keadaan sebenarnya." "Kenapa ibu ambil tanpa izin saya?" Suara Dita bergetar, tapi nadanya tetap terjaga. "Itu dokumen penting." Dewi melipat tangan. "Saya ibu dari Revan. Saya punya hak untuk memastikan rumah keluarga kami tidak jatuh ke tangan yang salah." Dita tidak percaya dengan kalimat itu. "Saya istrinya, bukan orang lain." "Ya, tapi rasa hormatmu seperti orang lain," balas Dewi cepat. Revan akhirnya angkat bicara, suaranya samar. "Sudah, Bu, jangan keras begitu." Dita menoleh padanya, berharap sedikit pembelaan. Namun Revan menunduk, menghindari tatapannya. "Dita, kamu juga harus ngerti posisi ibu. Dia cuma mau bantu." "Bantu apa, Revan?" Suara Dita retak. "Bantu meragukan istrimu sendiri." Revan terdiam. "Bantu ambil dokumen tanpa bilang apapun ke aku." "Dita, jangan besar-besarin," jawab Revan dengan intonasi naik. Untuk pertama kalinya benar-benar terdengar jengkel. Dita menggeleng, tak percaya ia mendengar suaminya berbicara seperti itu. "Aku besar-besarin. Revan, ini rumah kita. Kamu lupa kamu sendiri yang minta aku pakai tabungan untuk DP? Kamu lupa siapa yang datang ke bank? Lupa siapa yang tanda tangan bareng kamu?" "Dita, cukup." Revan mengeraskan suara. "Aku cuma bilang aku butuh waktu memastikan semuanya. Kamu jangan memaksa." Pertengkaran meledak begitu cepat. Dewi berdiri di antara mereka, pura-pura menenangkan. Tetapi setiap kata yang keluar justru memberi api. "Kamu lihat, Van? Dia makin tidak terkontrol. Sejak dulu saya bilang, perempuan seperti ini, ya begini." Dita memaku Dewi dengan tatapan ketus. "Jangan putar balik keadaan, Bu. Ibu yang main di belakang saya. Jaga bicaramu. Saya bicara fakta." Revan mengembuskan napas keras. "Aku nggak tahan kalau kalian terus begini." "Revan." Dita mendekat, mencoba menahan suaminya yang hendak pergi. "Tolong dengarkan aku. Kamu berubah sejak beberapa hari ini. Kamu bukan yang dulu." Revan menarik tangannya, menjauh.
Mungkin karena aku baru sadar ada hal yang salah dari awal. Dita seperti dipukul kata-kata itu. Dewi tersenyum kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup bagi Dita untuk memahami. Perempuan itu menikmati setiap retakan yang terbentuk. Tanpa berkata apapun, Revan masuk ke kamar. Pintu menutup keras. Tinggal Dita dan Dewi saling menatap di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Dita tidak mencoba tersenyum, tidak mencoba menahan. Ia menatap Dewi lekat-lekat. Jadi semua ini rencana ibu. Dewi mengangkat map coklat itu, menggoyangkannya sedikit. Yang saya pegang sekarang ini, cukup untuk buka mata Revan. Dita menahan napas. Dewi menambahkan dengan nada pelan namun tajam, dan kamu tidak bisa merebut sesuatu yang bukan hakmu. Ketika Dewi berjalan menuju kamarnya dengan map itu di tangan, Dita tetap berdiri di tempat. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan terluka sekaligus. Ia sadar satu hal yang tak bisa dibantah lagi, dokumen penting miliknya, bukti haknya, ada di tangan orang yang ingin menjatuhkannya. Pagi itu, udara rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Dita bangun dengan perasaan berat, seolah ada sesuatu yang menunggunya di luar kamar. Sejak pertengkaran kemarin, Revan tidak pernah kembali berbicara. Tidak ada ketukan kecil di pintu, tidak ada usaha menjelaskan apapun. Hanya senyap yang menekan dari segala arah. Ketika ia keluar menuju ruang tamu, ia melihat Revan dan Dewi duduk berdampingan di sofa. Keduanya menatapnya tanpa ekspresi, seperti telah menyepakati sesuatu sebelum ia bangun. Dita berhenti di ambang pintu. Ada apa? Revan tidak langsung menjawab. Dewi yang angkat bicara lebih dulu. Dita, duduk. Nada suaranya membuat Dita menegang. Ia tidak duduk. Kalau ibu mau bicara, bicara saja. Dewi saling melirik dengan Revan, lalu menarik napas. Baik, saya langsung saja. Kamu harus pergi dari rumah ini. Dita mematung. Sekujur tubuhnya seperti kehilangan arah. Maaf, apa? Revan akhirnya menatapnya, tetapi tidak ada keraguan di wajahnya. Setidaknya tidak lagi tampak dari luar. Kami sudah putuskan. Mulai hari ini, kamu tidak tinggal di sini lagi. Kata kami itu menusuk lebih dalam daripada pernyataan apapun. Dita mencoba memahami, tapi pikirannya seakan kabur. Revan, kamu serius? Ini rumah kita. Revan berdiri. Setelah kami cek dokumen, ternyata banyak hal yang tidak sesuai penjelasan kamu selama ini. Apa yang tidak sesuai? Dita menajamkan suara. Kalian seenaknya ambil dokumen tanpa kasih tahu aku, lalu sekarang menuduh tanpa bukti. Dewi menyela dengan nada mantap. Bukti ada di tangan saya. Semua berkas menunjukkan rumah ini pada dasarnya bukan hak kamu. Itu manipulasi. Suara Dita naik tanpa ia sadari. Saya tahu persis proses pembelian rumah ini. Kalian yang mengaburkan. Revan menggeleng pelan, seolah menolak kenyataan yang tidak sesuai bayangan barunya. Aku tidak mau berdebat lagi. Kamu bikin suasana tidak nyaman. Ibu merasa tidak dihargai. Dita tertawa kecil, pahit. Jadi sekarang aku yang salah? Setelah kalian sembunyikan dokumen, setelah kamu ikut menuduh aku tanpa alasan jelas. Revan menghindari tatapannya. Aku sudah ambil keputusan. Keputusan apa, Revan? Dita maju selangkah. Mengusir istrimu sendiri. Dewi berdiri, memotong di antara mereka seakan ia memiliki hak paling besar di ruangan itu. Dita, kami tidak ingin mempermalukan kamu. Tapi daripada nanti urusannya panjang, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Dita merasakan tenggorokannya mengering. Aku tidak akan pergi tanpa berkas-berkasku. Dewi mengangkat map coklat itu. Map yang berhari-hari belakangan menjadi sumber ketegangan. Ia memegangnya di dadanya, seolah melindungi harta yang bukan miliknya. Dokumen ini tetap di sini. Kamu tidak bisa bawa. Dita menatapnya dengan mata membesar. Itu milik saya. Tidak ada yang memastikan itu milik kamu, kata Dewi datar. Dan sebelum semuanya jelas, map ini tetap saya simpan. Revan merapatkan rahangnya, mencoba terlihat tegas. Dita, aku minta kamu pergi sekarang. Kita butuh waktu buat menyelesaikan semua ini. Kamu cuma bikin suasana makin kacau. Revan, suara Dita melemah. Kamu benar-benar percaya aku tidak punya hak atas rumah ini? Revan tidak menjawab.
Diamnya adalah pengakuan telak. Sesuatu di dada Dita terasa runtuh, perlahan tapi menyakitkan. Ia tidak lagi melihat suaminya di depan sana. Ia hanya melihat seseorang yang dikuasai ketakutan dan provokasi. Kalau kamu tidak pergi baik-baik, Dewi menambahkan, kami terpaksa ambil langkah lebih keras. Dita memejamkan mata. Sejak kapan aku dianggap ancaman di rumahku sendiri? Tidak ada yang menjawab. Ia melangkah menuju kamar. Setiap langkah terasa berat. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin memaksa mereka membuka mata. Tapi suara dalam dirinya berkata tidak ada gunanya. Mereka sudah menutup telinga jauh sebelum hari ini. Dita menyiapkan tas kecil, pakaian seperlunya, beberapa barang pribadi. Ia ingin mengambil map dokumen itu, setidaknya salinannya, tetapi Dewi menyimpannya dengan ketat sejak kemarin. Semua bukti yang bisa membela dirinya terkunci di tangan yang ingin menjatuhkannya. Ketika ia keluar dari kamar dengan tas di tangan, Revan berdiri di pojok ruang tamu. Wajahnya keras tetapi matanya gelisah. Ia seperti ingin bicara, namun mulutnya tertutup oleh rasa takut, atau oleh bayang-bayang ibunya. Pergi sekarang, Dit, kata Revan pendek. Dita berhenti tepat di depannya. Kalau suatu hari kamu sadar apa yang kamu lakukan, semoga kamu tidak terlambat. Revan menelan ludah tetapi tetap diam. Dewi menyilangkan tangan, berdiri dengan tubuh tegap, memastikan adegan itu berakhir sesuai kehendaknya. Sudah, jangan drama. Pergi. Dita menatap wanita itu lama, sangat lama. Ibu ambil sesuatu dari saya yang jauh lebih besar daripada rumah. Dewi mengangkat dagunya, menang seperti seseorang yang tidak malu atas caranya menang. Dita akhirnya melangkah ke pintu. Setiap tarikan napas terasa seperti menahan batu besar di dadanya. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memanggil namanya. Hanya suara pintu yang menutup di belakangnya. Suara yang menandai bahwa dirinya secara resmi telah diusir dari rumah yang ia perjuangkan. Rumah yang ia bangun bersama. Rumah yang kini dirampas darinya. Dan kali ini, Dita benar-benar pergi. Angin sore menyentuh pipi Dita saat ia melangkah tanpa arah di trotoar. Tas kecil di pundaknya terasa jauh lebih berat daripada isinya. Langkahnya goyah, pikirannya kacau. Ia masih mendengar gema suara Revan. Kamu harus pergi. Kata itu melekat di kepalanya seperti luka baru yang belum berhenti berdarah. Ia berusaha bernapas perlahan, tetapi dadanya tetap sesak. Ia baru saja kehilangan rumah, bukan sekadar bangunan, tetapi tempat di mana ia pernah merasa dicintai. Tempat yang kini menolak kehadirannya. Dita akhirnya berhenti di sebuah halte kecil. Ia duduk, memeluk tasnya, menatap kosong kejalanan yang seolah bergerak lebih cepat daripada alurnya sendiri. Kemana aku sekarang? Bisiknya tanpa suara. Tidak ada jawaban. Tidak ada siapapun yang melihat. Ia menatap ponselnya. Beberapa pesan belum dibaca dari Revan semalam, sebelum semuanya berubah. Pesan yang sekarang terasa asing, singkat, dingin, tidak lagi mencerminkan laki-laki yang pernah memegang tangannya dengan penuh keyakinan. Malam mulai turun ketika Dita memutuskan mencari tempat berteduh, untuk sementara. Ia berjalan menuju kos lama yang dulu pernah ia tinggali sebelum menikah. Bangunannya masih sama, cat mengelupas di sebagian dinding, lampu lorong menggantung redup. Ia mengetuk pintu pengurus kos, berharap setidaknya masih ada kamar yang kosong. Tak ada. Semua penuh. Dita berterima kasih pelan dan kembali berjalan. Setiap langkah membuat tubuhnya terasa ringan dan hampa sekaligus. Tidak ada rumah, tidak ada tempat kembali, tidak ada keluarga yang menunggu. Ketika ia akhirnya menemukan losmen murah di pinggir jalan, ia tidak punya pilihan lain. Ia mendaftar untuk 1 malam. Kamar itu sempit, hanya ada kasur tipis, kipas angin tua, dan meja kecil yang retak di sudut. Tapi setidaknya ada pintu yang bisa ia tutup, dan untuk sekarang, itu sudah cukup. Ia duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar. Ia menutup wajahnya, lalu akhirnya menangis. Bukan tangis keras, tapi menangis dalam diam, seperti seseorang yang takut suaranya akan membuat dirinya sendiri patah. Setelah beberapa lama, ia merebahkan diri, menatap langit-langit yang kusam. Dalam sunyi itu, kenangan datang tanpa diundang. Satu paragraf kilas balik muncul seperti film yang diputar ulang. Hari ketika ia dan Revan menyerahkan DP rumah itu.
Mereka berdiri di depan bangunan yang masih setengah jadi. Revan menggenggam tangannya, berjanji bahwa rumah itu akan menjadi awal baru mereka. Dita ingat betapa bangganya ketika melihat namanya tercetak jelas dalam dokumen bank. Ia ikut mengurus proses KPR, mengecek sertifikat, memastikan semuanya benar. Rumah itu bukan hadiah, bukan warisan, itu hasil kerja keras mereka bersama. Dan kini semua itu dicuri darinya seolah-olah ia tidak pernah menjadi bagian dari prosesnya. Dita mengusap matanya. Kenangan itu membuat luka semakin perih. Tapi justru dari rasa sakit itu, pikirannya mulai bergerak kembali, pelan namun pasti. Kenapa Dewi begitu yakin rumah itu bukan hakku? Kenapa Revan seolah sudah punya bukti sebelum bicara denganku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat napasnya tersengal. Ia ingat tatapan Dewi ketika memegang map coklat itu. Tatapan yang bukan sekadar ingin memeriksa, tetapi ingin menguasai. Map itu berisi salinan dokumen rumah, kwitansi bank, dan semua surat persetujuan. Tapi, sesuatu menonjol dari ingatannya. Map coklat itu hanya berisi salinan. Yang ia simpan di laci rumah adalah dokumen pendukung, bukan sertifikat utama. Salinan sertifikat asli, bukan di rumah. Itu tidak pernah disimpan di sana. Dita perlahan bangkit duduk, napasnya terhenti sejenak. Ia menatap tas kecilnya, meski ia tahu isinya hanya beberapa pakaian. Ingatannya melayang ke percakapan lama dengan dirinya sendiri. Keputusan impulsif tapi bijak yang ia ambil beberapa bulan setelah mereka pindah. Ia tidak ingin semua dokumen penting berada di satu tempat. Terlalu berisiko. Jadi ia simpan cadangan salinan sertifikat asli, dokumen yang menunjukkan namanya tertera jelas, di tempat yang Revan pun tidak tahu. Tempat yang aman, jauh sebelum Dewi mencampuri urusan rumah. Tempat itu masih ada, dan dokumennya masih aman. Kesadaran itu menampar keras, membuat tubuhnya sedikit gemetar. Ia tidak benar-benar kehilangan semuanya. Revan dan Dewi boleh mengusirnya, merampas rumah sementara, memelintir fakta sesuka hati. Tetapi mereka tidak memegang bukti yang paling penting. Tetesan air mata masih mengalir, tetapi kali ini bukan hanya karena putus asa, melainkan karena secercah kekuatan mulai tumbuh kembali. Di titik terendahnya, Dita menemukan satu hal yang tersisa. Kebenaran yang masih berada di pihaknya. Salinan sertifikat asli itu ada di luar jangkauan mereka. Dan itu berarti, ia masih punya jalan kembali. Dita berdiri lama di depan pintu kamar kos mungil itu, mencoba menenangkan napasnya yang berat. Ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter itu masih dipenuhi rasa asing. Namun ia memaksakan diri bertahan. Sejak diusir tanpa sempat membawa dokumen pentingnya, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bangkit adalah menemukan ulang bukti yang selama ini dianggapnya aman. Ia duduk di lantai, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kelelahan. Namun malam itu, sesuatu menggerakkan hatinya, dorongan kecil namun kuat, seolah ada yang mendesaknya untuk memulai pencarian. Ia menatap koper lusuh yang sejak kemarin tidak tersentuh. Koper itu tampak penuh, tapi ia tahu betul sebagian besar isinya hanyalah pakaian dan beberapa barang pribadi, bukan dokumen rumah yang hilang. Dita menarik napas, lalu mulai membongkarnya. Resleting terbuka dengan suara serak, dan beberapa pakaian tumpah keluar. Ia menyusunnya ke sisi lantai. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia terus bergerak, menyelusuri setiap celah, setiap kantong rahasia yang mungkin pernah ia isi bertahun-tahun lalu. Tidak ada. Dita memejamkan mata sejenak, mencengkeram ujung koper, berusaha mengingat dengan jernih. Rumah itu, sertifikat itu. Ia pernah menyalin dokumen penting karena takut hal-hal buruk terjadi di masa depan. Seingatnya, ia menyimpan salinan tersebut bukan di rumah, tetapi di sebuah tempat yang ia percaya. Kotak penyimpanan di toko fotokopi lama tempat ia dulu sering bekerja paruh waktu. Ingatan itu muncul perlahan, seperti potongan film yang lama diburamkan. Dita langsung berdiri. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari kos. Meski malam sudah larut dan udara menusuk kulit. Lampu jalanan redup, namun langkahnya tetap mantap. Dalam kepalanya hanya ada satu tujuan. Toko fotokopi itu berada di gang kecil dekat pasar lama. Saat Dita tiba, pintunya sudah tertutup. Namun ia tahu, pemilik tokonya, Pak Bram, biasanya masih berada di dalam untuk menutup pembukuan.
Dita mengetuk pintu berkali-kali sampai suara sandal bergeser terdengar dari dalam. Pintu dibuka sedikit, menampakkan wajah Pak Bram yang terkejut melihatnya kembali setelah bertahun-tahun. "Dita, malam-malam begini kenapa?" tanyanya. Dita menahan getaran suaranya. "Pak, saya butuh buka kotak penyimpanan saya dulu. Yang kecil, warna hijau. Dulu Bapak yang mengizinkan saya titip dokumen penting. Ingat?" Pak Bram mengernyit mengingat, kemudian wajahnya berubah pelan. "Ah, iya. Kamu memang pernah titip sesuatu. Bapak masih menyimpannya?" tanya Dita, hampir berbisik. "Kalau belum dibuang isinya, harusnya masih ada. Ayo masuk." Dita mengikuti langkahnya masuk ke area penyimpanan kecil di bagian belakang toko. Kotak-kotak itu ditumpuk rapi. Pak Bram mulai mencari perlahan, lampu neon berkedip redup, membuat suasana semakin tegang. "Yang hijau kan?" ulang Pak Bram sambil memindahkan beberapa tumpukan. Dita mengangguk. Beberapa detik kemudian, Pak Bram menghentikan gerakannya. Ia menarik satu kotak kecil berdebu. "Ini kayaknya punyamu." Dita segera menerimanya. Tangannya langsung dingin. Kotak itu ringan, namun mengandung seluruh harapan yang dia butuhkan. "Terima kasih, Pak," ucapnya lirih. "Silakan dicek di sini saja biar aman," kata Pak Bram sambil kembali ke meja kasir. Dita duduk di kursi plastik dekat mesin fotokopi. Perlahan ia membuka kotaknya. Bunyi klik kecil membuat jantungnya berdegup lebih keras. Di dalamnya ada beberapa amplop, kwitansi lama, dan satu map bening yang warnanya sudah menguning. Dita mengambilnya. Ia membuka map itu perlahan. Dan saat halaman pertama terlihat, matanya langsung membesar. Sertifikat rumah salinan asli. Nama pemilik, Dita Pranata. Tenggorokannya tercekat. Ini bukti yang tak bisa dibantah. Bukti bahwa rumah itu memang haknya jauh sebelum Revan mencoba mengambil kendali atas segalanya. Bukti bahwa Dewi tidak bisa semena-mena mengubah fakta. Dita menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ada campuran lega, shock, dan kemarahan yang pecah sekaligus. Ia menunduk lama, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia mengusap wajahnya, mengambil napas panjang, dan membuka dokumen-dokumen lain di dalam map. Ada fotokopi perjanjian hibah dari almarhumah ibunya, kwitansi renovasi rumah atas nama dirinya, dan beberapa dokumen pendukung lain. Semuanya terkumpul rapi. Semua yang selama ini ia kira hilang, ternyata aman. Ia menggenggam map itu lama. Seperti energi baru mengalir, membuat tubuhnya yang semula lemah kini terasa lebih kuat. Ini bukan hanya kebenaran. Ini senjata. Ini kesempatan untuk mengambil kembali harga diri yang dirampas. Dita berdiri, mengembalikan kotak kosong, mengucapkan terima kasih tulus kepada Pak Bram, lalu keluar dari toko. Begitu pintu toko tertutup, angin malam menyapu wajahnya. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran itu, dadanya terasa sedikit lapang. Langkahnya kembali pulang ke kos, namun kali ini tidak goyah. Di tangan kirinya ia menggenggam map itu erat, seolah memegang jantung keberaniannya sendiri. Sesampainya di kamar kos, ia meletakkan map itu di meja dan menatapnya lama. "Aku akan kembali, tapi bukan sebagai korban," bisiknya pada diri sendiri. Matanya menajam. Suasana sunyi kamar menjadi saksi putusan besarnya. Malam itu, tanpa ragu sedikit pun, Dita mengambil keputusan tegas. Ia akan kembali ke rumah itu. Dalam diam. Dan semuanya akan berubah. 3 hari setelah ia menemukan salinan sertifikat asli itu, Dita berdiri di ujung gang yang mengarah ke rumahnya. Map bening berisi dokumen itu ia peluk di sisi tubuhnya, tersembunyi oleh jaket. Namun keberadaannya terus mengingatkannya bahwa ia tidak lagi datang sebagai seseorang yang diusir, melainkan sebagai pemilik sah. Langkah Dita melambat ketika rumah yang dulu ia rawat dengan tangan sendiri mulai terlihat. Dari kejauhan saja suasananya terasa berbeda. Pagar yang dulu selalu ia bersihkan kini tampak kusam, separuh terbuka, dan tanaman pot yang biasanya ia siram setiap pagi dibiarkan kering. Hatinya mencubit pelan. Tanpa aku, rumah ini berubah, pikirnya. Dita mendekat perlahan. Halaman depan yang biasanya rapi sekarang dipenuhi daun kering. Beberapa plastik tersangkut di sudut. Meja kecil di teras tampak miring, seolah baru saja dipindahkan lalu ditinggalkan begitu saja.
Bahkan sandal Revan yang dulu selalu disusun rapi kini tergeletak terbalik di dekat pintu. Rumah itu terasa berantakan. Tidak hanya dalam arti fisik, tetapi dalam suasana. Ketika Dita berhenti di depan pagar, suara dari dalam rumah terdengar jelas. Nada bicara Revan meninggi, sementara suara Dewi terdengar lebih menusuk, tajam seperti biasanya. Pokoknya rumah ini nggak nyaman lagi. Van, bentak Dewi. Kamu lihat kan? Setelah Dita pergi, rumah malah tambah terasa kacau. Jangan-jangan itu tandanya memang harus segera dijual. Dita menahan napas. Ia mendekat sedikit, namun tetap berdiri di balik pagar. Suara mereka semakin jelas. Revan merespons dengan suara berat, terdengar seperti pria yang belum tidur dengan benar selama beberapa hari. Bu, menjual rumah itu bukan hal kecil. Kita masih belum punya pembeli yang serius. Kalau kamu terus ragu, ya nggak akan ada yang serius, sahut Dewi cepat. Kamu tuh jangan lembek. Rumah ini harus segera dilepas sebelum masalah makin runyam. Dita memejamkan mata sejenak. Jadi benar, mereka mau menjual rumahku. Ada getir yang muncul di dadanya. Tapi di tengah rasa sakit, ada kekuatan baru yang merembes pelan. Aku punya buktinya. Rumah ini bukan milik mereka. Dan mereka akan tahu itu. Di dalam rumah, percakapan berlanjut, lebih tegang, lebih terbuka. Bu, kita belum punya legalitas lengkap untuk jual rumah ini, kata Revan dengan nada frustrasi. Kalau tiba-tiba ada yang tanya sertifikat. Makanya kita cari dulu sertifikatnya, potong Dewi. Nada Revan merosot. Sudah kucari, berkali-kali. Tapi map yang ibu simpan itu malah hilang. Dita membeku. Map itu, yang dulu ia lihat di tangan Dewi saat pertengkaran besar, mungkin memang sudah dipindahkan. Atau hilang. Atau dibuang. Hening sejenak melayang sebelum suara Dewi terdengar lagi. Kalau begitu, kamu hubungi saja notaris yang dulu. Suruh dia urus ulang dari nomor register. Apa susahnya? Tapi kalau ternyata Dita punya salinannya, suara Revan melemah. Kali ini Dewi tertawa kecil. Dita? Mana mungkin dia punya apapun? Dia diusir tanpa bawa barang. Dita merasakan sentakan di dadanya. Dan itu memang yang mereka pikirkan, bahwa aku tak punya apapun. Map di tangannya terasa semakin berat, bukan hanya secara fisik, tapi sebagai jawaban terhadap penghinaan panjang yang selama ini ia terima. Revan menunduk. Dita mendengar bunyi kursi digeser. Bu, aku nggak tahu. 3 hari ini rumah rasanya makin kacau. Aku nggak bisa tidur. Setiap sudut rumah kayak mengingatkan. Ia terdiam, mengambil napas pendek. Kayak mengingatkan aku sama Dita. Dewi menghentak meja. Itu karena kamu terlalu memikirkan yang sudah lewat. Fokus pada apa yang bisa kita dapat. Rumah ini bisa jadi modal kamu mulai usaha baru. Bu, ini rumahnya Dita. Suara Revan retak pelan, seperti seseorang yang masih mencoba menyangkal kenyataan. Dulu kan ibu juga tahu. Saya tahu apa yang saya lihat, potong Dewi cepat. Rumah ini sudah kamu tempati bertahun-tahun. Kamu suaminya. Kamu punya hak. Tapi bukan hak penuh. Kalau kamu terus lembek begini, kamu akan kehilangan semuanya, bentak Dewi. Ada keheningan tajam. Dita merasakan bulu kuduknya berdiri. Revan tidak menjawab. Hanya terdengar napas beratnya di antara percakapan itu. Dita menunduk sebentar. Di balik semua luka, ada satu kenyataan baru yang ia lihat dengan mata kepala sendiri. Revan tidak setegar yang Dewi bayangkan. Ia gamang, rapuh, terseret. Namun itu tidak mengurangi luka Dita, hanya memperjelas betapa dalam manipulasi yang telah terjadi. Suara gelas jatuh terdengar dari dalam rumah. Dewi mendesis marah. Lihat kan, rumah ini bahkan mulai bikin sial. Kita harus cepat jual rumah ini. Dita membuka mata. Dan untuk pertama kalinya sejak ia berdiri di depan pagar, ia mengangkat wajahnya dengan tatapan tegas. Ia tidak datang untuk bertengkar. Tidak datang untuk memohon. Tidak datang untuk meminta pengakuan. Ia datang dengan bukti. Dengan hak yang sah. Dengan keberanian yang dipupuk dari rasa sakit. Dita melangkah maju. Tangannya yang memegang map terangkat sedikit, menggenggamnya lebih erat. Ia mendorong pagar pelan, membiarkannya berderit, sengaja membuat suara agar keberadaannya terdengar. Suara percakapan dari dalam tiba-tiba berhenti. Dita naik 2 anak tangga di teras,
berhenti tepat di depan pintu. Ia mengetuk 3 kali, perlahan, namun cukup keras untuk mengguncang keheningan rumah itu. Di tangan kirinya, map berisi sertifikat asli berkilat tipis di bawah cahaya sore. Saat pintu hendak terbuka, Dita berdiri tegak. Matanya tidak lagi kosong. Ia datang untuk menuntaskan apa yang mereka mulai. Tok, tok, tok. Ketukan itu menggema, tanda bahwa permainan kekuasaan di rumah itu akan segera berubah. Pintu terbuka perlahan, dan wajah Revan muncul dari baliknya. Matanya langsung membesar saat melihat siapa yang berdiri di ambang. Dita? Suaranya parau, seakan kata itu sulit keluar dari tenggorokannya. Dewi menyusul dari belakang, wajahnya tegang. Kenapa kamu datang ke sini lagi? Bukannya sudah jelas? Dita mengangkat tangan, memperlihatkan map bening yang ia bawa. Gerakan sederhana itu membuat ruangan seketika membeku. Boleh aku masuk? Tanyanya, tenang namun tajam. Revan menelan ludah. Dewi hendak membalas dengan nada tinggi, tetapi Revan mendahuluinya. Masuk saja. Udara di ruang tamu terasa berat saat Dita melangkah masuk. Rumah itu masih tampak berantakan, namun perhatian keduanya hanya tertuju pada map yang kini diletakkan Dita di atas meja. Dita duduk perlahan, menatap mereka satu persatu. Kita selesaikan ini. Revan berdiri tak jauh darinya, gelisah. Dewi menyilangkan tangan, mencoba menjaga wibawa, tapi suaranya terdengar kering. Apa itu? Kamu pikir kami takut? Dita membuka map, mengeluarkan lembaran sertifikat yang terjepit rapi. Ia menaruhnya di tengah meja, membiarkan cahaya sore memantul pada cap resmi di sudut dokumen. Revan mendadak memucat. Dewi membeku. Tidak ada kata-kata selama beberapa detik. Hanya suara detak jam dinding yang seperti menghitung mundur rasa panik yang mulai muncul. Revan perlahan mendekat, tangannya gemetar ketika mencoba mengambil dokumen itu. Tapi sebelum ia menyentuhnya, Dita menahan dengan menatap langsung ke matanya. Jangan disobek. Jangan disembunyikan. Jangan diputarbalikkan lagi. Suaranya tenang, tetapi ancaman di baliknya begitu jelas. Revan menarik tangannya kembali. Wajahnya penuh ketakutan. Dita, itu, kamu dapat dari mana? Dewi menyeringai kaku. Palsu itu. Mana mungkin? Berhenti, Bu. Dita memotongnya cepat. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi lebih mematikan daripada teriakan manapun. Nomor register, tanda tangan notaris, cap resmi, semua ada. Ibu boleh cek satu-satu. Dewi menggertakkan gigi, tapi sorot matanya mulai goyah. Revan, yang selama ini terombang-ambing, seperti baru saja disiram air dingin. Ia menatap sertifikat itu lama, begitu lama hingga suaranya keluar seperti bisikan. Jadi, semua ini benar-benar rumahmu. Rumah kita, koreksi Dita pelan. Dulu. Dewi menepis kalimat itu. Tidak, rumah ini sudah kamu tinggalkan. Kamu sudah pergi atas kemauan sendiri. Tidak, jawab Dita, tegas. Aku diusir. Revan mengalihkan wajahnya, rahangnya mengeras. Dita melihat pergulatan di matanya, antara membela ibunya, atau mengakui kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Dewi tak tinggal diam. Kalaupun itu asli, kamu tidak bilang apa-apa waktu tinggal di sini. Kamu menyembunyikannya. Kamu punya niat buruk. Dita menatap langsung ke arahnya. Sertifikat itu selalu ada. Ibu tahu itu. Revan juga tahu. Kalian hanya pura-pura lupa. Revan tercenung. Kalimat itu menghantamnya tepat di titik rapuh. Dita melanjutkan, suaranya terukur, setiap kata dipilih hati-hati namun menusuk. Kalian memanipulasi, mendorongku keluar, membuatku tampak seperti orang asing di rumah yang aku bayar, aku rawat, dan aku perjuangkan. Raut wajah Dewi berubah drastis, dari arogan menjadi defensif. Itu karena kamu. Karena aku apa, Bu? Dita mendekat sedikit. Karena aku tidak pernah menentang ibu. Karena aku sabar. Karena aku tidak pernah membanting pintu atau berteriak. Itu bukan alasan untuk merampas hak seseorang. Revan tampak semakin terpojok. Dita, kenapa kamu nggak bilang waktu? Bagaimana aku bisa bicara? Potong Dita. Kalau setiap kata yang aku ucapkan selalu dipelintir, dijadikan bahan untuk menyalahkan aku. Keheningan panjang menyergap ruangan.
Revan jatuh duduk di sofa, menunduk. Aku nggak bermaksud sampai sejauh ini. Aku cuma percaya sama apa yang ibu bilang. Aku pikir kamu berubah. Yang berubah itu kamu, sahut Dita tanpa ragu. Dewi masih mencoba mempertahankan argumen, meski suaranya semakin bergetar. Jadi sekarang kamu mau apa? Mau ambil kembali rumah ini? Mau usir kami balik? Dita menggeleng pelan. Aku tidak perlu mengusir siapapun. Hukum yang akan berbicara. Revan mengangkat wajahnya, kaget. Dita, jangan begitu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kita sudah bicara baik-baik bertahun-tahun. Van, hasilnya apa? Dita menatapnya, dingin namun tidak meledak-ledak. Ketika ibumu bilang rumah ini bukan hakku, kamu diam. Ketika mereka mengusirku, kamu membiarkan. Revan kehilangan kata-kata. Dita merapikan sertifikat, memasukkannya kembali ke dalam map. Aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan tidak ada lagi kebohongan yang kalian ucapkan atas namaku. Dewi mencibir, namun jelas panik. Kamu nggak mungkin bawa ini kemana-mana. Orang-orang pasti. Aku sudah tahu langkah yang harus aku ambil. Dita berdiri, map di tangannya kini terlihat seperti tameng sekaligus senjata. Revan bangkit setengah berdiri. Dita, kamu mau kemana? Ke tempat yang seharusnya. Jawabnya singkat. Dita menoleh sekali lagi, memandang rumah yang pernah ia jaga, lalu menatap dua orang yang telah mengkhianatinya. Niatku jelas, katanya mantap, sebelum melangkah menuju pintu. Aku akan menyelesaikan semua ini lewat jalur hukum. Udara sore terasa lebih dingin ketika Dita melangkah keluar dari rumah itu. Namun sebelum ia benar-benar meninggalkan halaman, suara keras dari dalam memaksa langkahnya terhenti. Ia menoleh sedikit, berdiri di teras dengan tubuh setengah membelakangi pintu. Map berisi sertifikat yang tadi ia tunjukkan masih hangat di genggamannya. Ini semua gara-gara ibu. Suara Revan meledak, tidak lagi ditahan seperti sebelumnya. Dita menutup matanya sesaat. Ia tidak berniat menguping, tetapi kata-kata itu menghantam udara begitu kuat sehingga mustahil diabaikan. Ia tetap berdiri di luar, namun telinganya menangkap jelas retaknya kubu yang selama ini tampak solid menyerangnya. Dewi membalas cepat, suaranya tinggi dan menusuk. Jangan salahkan ibu. Kamu yang terlalu mudah dipengaruhi perempuan itu. Dia datang bawa kertas dan kamu langsung gemetar. Sertifikat itu asli, Bu. Revan memukul meja. Suara kayu memantul ke dinding. Asli. Dan ibu tahu dari dulu. Dita membuka mata perlahan. Ia merasakan hatinya bergetar, bukan oleh rasa kasihan, melainkan oleh kenyataan bahwa kebohongan itu akhirnya terbelah dari dalam. Dewi berdiri menantang. Kalaupun itu asli, masih bisa. Tidak bisa apa-apa. Revan kembali memotong. Apa yang ibu mau? Kita menjual rumah ini tanpa hak? Kita memaksa Dita pergi padahal dia pemilik sah? Itu kriminal, Bu. Dewi maju selangkah. Semua ini untuk kebaikanmu. Kebaikan yang justru menghancurkan hidup orang lain. Revan terdengar frustasi. Seharusnya aku sadar waktu Dita diusir tanpa sempat bawa barang. Itu sudah keterlaluan. Dita menyandarkan punggungnya pada dinding luar rumah. Emosinya bercampur, lega, sedih, dan tak percaya mendengar Revan akhirnya mengakui betapa salah langkah mereka. Ia menarik napas perlahan, mencoba menjaga kendali. Ia tidak ingin kembali terbawa oleh luka lama. Di dalam, keributan semakin panas. Kamu memang lelaki lemah, tuduh Dewi, nadanya menggema. Dari dulu ibu yang mengurus semua. Kalau tunggu kamu, rumah ini sudah jatuh ke tangan orang entah siapa. Revan tertawa getir, pahit. Tangan entah siapa? Bu, itu tangan istriku sendiri. Kok bisa ibu lihat Dita seperti musuh? Dewi tidak menjawab seketika. Napasnya terdengar berat. Namun bukannya melunak, ia justru menegakkan bahu dan membalas dengan nada dingin. Karena dia tidak pernah sepenuh hati jadi bagian keluarga ini. Dita merasakan sesuatu di dalam dadanya mengencang. Ia tidak masuk, tidak menyela, ia tetap menjadi pengamat. Tapi ia tahu betul kalimat itu hanyalah alasan yang Dewi ciptakan setelah semua kebohongan terbongkar. Revan menatap ibunya, suara tertahan saat ia berbicara. Ibu tahu apa yang terjadi bertahun-tahun ini. Dita selalu berusaha baik.
Ibu yang tidak pernah mau menerima. Dewi melangkah ke arah meja, mengambil gelas yang masih setengah terisi, dan menghentakkannya. Karena dia mau mengambil anak saya dari saya. Dari dulu dia membuat kamu menjauh. Sekarang buktinya, kamu lebih percaya dia daripada ibumu. Karena kali ini dia benar. Revan membalas tanpa ragu. Dita menghela napas. Suara-suara itu bukan lagi sekadar debat rumah tangga. Itu adalah retakan yang tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Retakan yang selama ini Dita rasakan di hatinya kini terdengar jelas keluar dari mulut mereka sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir, ia melihat bahwa kubu yang mengusirnya ternyata tidak sekuat yang ia bayangkan. Keduanya retak, keduanya rapuh. Manipulasi Dewi telah membawa mereka sampai di titik ini. Dita melangkah turun dari teras, berniat meninggalkan halaman sepenuhnya. Namun sebelum ia sempat pergi, suara Revan kembali terdengar, lebih pelan, tetapi penuh luka. Ibu, kita hampir melakukan kejahatan. Dewi terdiam. Kalau Dita tidak datang bawa sertifikat itu, lanjut Revan, kita benar-benar akan menjual rumah yang bukan hak kita. Dewi mengusap wajahnya dengan kasar. Sudah, jangan ulang-ulang. Kita cari cara lain. Revan menatap ibunya dengan ekspresi yang belum pernah Dita lihat sebelumnya. Kecewa, marah, dan putus asa. Tidak ada cara lain, Bu. Hukum tidak peduli alasan kita. Keheningan turun tiba-tiba. Hawa dalam rumah itu seperti berubah, dingin, kacau, dan kehilangan pijakan. Dita dapat merasakannya bahkan dari luar. Ia melangkah perlahan menuju pagar. Namun sesuatu di halaman membuatnya berhenti. Sebuah tumpukan kardus kecil tergeletak di dekat pot bunga kering. Di salah satu sisi kardus itu, Dita melihat tulisan spidol yang ia kenal. Tulisan tangan petugas renovasi yang dulu ia sewa ketika memperbaiki teras rumah beberapa tahun lalu. Kardus itu sebagian terbuka. Dita melihat kertas-kertas kusut di dalamnya, dokumen lama, nota perbaikan, dan slip pembayaran material bangunan. Dan di antara dokumen itu, ia melihat satu lembar formulir yang masih terbaca setengahnya. Surat pernyataan proses renovasi disaksikan oleh. Dita meraih kardus itu pelan, membolak-balik kertas di dalamnya. Yes, nama seseorang tertera jelas di lembar itu. Seorang pekerja renovasi yang dulu ikut menyaksikan proses administrasi rumah dan pernah berbicara langsung dengan notaris. Saksi. Hatinya berdebar. Revan dan Dewi masih sibuk bertengkar di dalam, tidak menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih penting kini berada dalam genggaman Dita. Sesuatu yang bisa memperkuat posisinya. Sesuatu yang bisa menguatkan jalur hukum yang sudah ia niatkan. Dita merapatkan map sertifikat ke dadanya, lalu menatap lembar kertas saksi itu dengan mata yang kini lebih tegas daripada sebelumnya. Konflik di dalam rumah itu retak, dan retakan itu membuka jalan baru. Jalan menuju kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal lagi. Dita berdiri di depan sebuah rumah sederhana yang sudah tampak usang di bagian catnya. 3 hari lalu ia kembali dengan sertifikat asli di tangan, dan sejak itu pikirannya terus berputar, mencari siapa yang bisa menguatkan kebenaran bahwa rumah itu memang pernah diproses atas namanya. Ia tidak datang untuk mencari pembenaran semata, tapi jaminan bahwa apa yang ia alami bukan halusinasi dari seseorang yang sedang terpuruk. Ada satu sosok yang terlintas di kepalanya, tetangga lama yang dulu pernah menyaksikan proses transaksi rumah tersebut. Dita menarik napas, mengetuk pintu pelan. Suara langkah dari dalam membuatnya sempat ingin mundur. Ia merasa rapuh, namun terus memaksa dirinya bertahan. Pintu terbuka sedikit. Bukan tatapan curiga yang muncul, melainkan keterkejutan lembut. "Oh, kau," ucap tetangga lama itu pelan. Tidak bertanya apa-apa. Tidak menuntut penjelasan. Hanya membuka pintu lebih lebar. Dita masuk dengan langkah ragu. Aku ingin bertanya soal rumah itu," katanya akhirnya. Orang itu mengangguk pelan, mempersilakannya duduk. "Aku sudah dengar. Ada keributan. Kau diusir, ya?" Dita menelan ludah. Tanpa membawa apapun. Bahkan dokumen yang paling penting. Jawabnya singkat. Hening beberapa detik. "Aku tahu alasanmu datang. Kau ingin tahu apakah benar rumah itu atas namamu sejak awal, bukan?" Ujar tetangga lama itu. Suaranya tenang seperti seseorang yang sudah memprediksi percakapan ini. Dita mengangguk, jemarinya mengusap ujung map yang ia bawa.
Aku sudah menemukannya. Sertifikat aslinya. Itu saja sudah cukup membuktikan. Tapi aku ingin tahu, apakah prosesnya dulu memang jelas? Apakah semua orang tahu rumah itu bukan atas nama Revan? Tetangga lama itu duduk lebih tegak. Wajahnya menunjukkan keraguan kecil, seolah menyentuh topik yang sebenarnya ingin ia hindari. Namun akhirnya ia menghela napas. Aku ingat semuanya, katanya perlahan. Aku masih tinggal tepat di seberang waktu itu. Aku melihat sendiri saat kau dan seseorang dari pihak notaris datang. Kau yang menandatangani berkas, bukan Revan. Kalian terlihat begitu yakin dengan keputusan itu. Dita menunduk, matanya panas. Jadi, tidak pernah ada pernyataan bahwa rumah itu hak Revan? Tanyanya hampir berbisik. Tidak. Aku bahkan sempat mendengar mantan staf notaris, yang dulu sering lewat sini, mengatakan bahwa rumah itu jelas atas namamu. Dan kau yang membayar sebagian besar uang muka, kalau tidak salah. Kalimat itu menampar Dita dengan perlahan namun keras. Ia menutup mata sesaat, mengingat betapa pedih rasanya ketika Revan berdiri tegak mengusirnya seolah ia pendatang liar. Padahal ia sendiri yang dulu berjuang mendapatkan rumah itu, menabung sedikit demi sedikit, mengurus dokumen, dan memastikan prosesnya bersih. Ketika Dita membuka mata, tetangga lama itu masih memperhatikannya. Yang membuatku kaget, lanjutnya, Revan tahu soal itu. Kepala Dita terangkat cepat. Apa? Aku mendengarnya langsung dari mantan staf notaris beberapa bulan setelah kalian pindah. Katanya, Revan pernah menanyakan ulang berkas rumah itu. Bahkan meminta salinan. Jadi, kalau Revan bilang ia tidak tahu, itu mustahil. Dita merasakan dadanya mengencang. Jadi Revan mengetahui semuanya. Tahu bahwa rumah itu bukan miliknya. Tahu bahwa namanya tidak tertera di sertifikat. Tahu bahwa Dita pemilik sah. Namun tetap menghancurkannya, memaksanya pergi tanpa penjelasan, tanpa empati, tanpa rasa bersalah. Dita menggenggam map itu kuat-kuat, jemarinya bergetar. Dia, sudah tahu, ulangnya, hampir tidak percaya. Jadi selama ini dia berbohong. Bukan karena dia tertipu atau salah paham, tapi karena dia memang ingin menguasainya. Tetangga lama itu menatapnya dengan iba. Aku tidak bisa memastikan niatnya. Tapi fakta bahwa dia tahu, itu tidak bisa dibantah. Dita memejamkan mata. Ada gelombang hangat di pipinya. Bukan sekadar sedih. Ini adalah dihianati sampai ke akar yang paling dalam. Terima kasih, katanya pelan. Suaranya pecah, namun tetap mantap. Tentu, aku hanya mengatakan apa yang kulihat dan yang kuketahui. Satu hal lagi, kata Dita, mencoba menenangkan napasnya. Menurutmu, apakah ada kemungkinan orang lain juga tahu bahwa rumah itu dibeli atas namaku? Tetangga lama itu berpikir sejenak. Mungkin mantan staf notaris itu masih mengingat detail prosesnya. Mereka yang bekerja di bidang itu biasanya menyimpan arsip, atau setidaknya ingatan cukup kuat soal transaksi besar. Tapi kau harus mencarinya sendiri. Aku hanya bisa memberitahu bagian yang kutahu. Dita mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan bukti di tangan dan saksi yang menguatkan, ia kini semakin sadar bahwa pengusiran 3 hari lalu bukan sekadar pertengkaran emosional. Itu adalah pengkhianatan yang direncanakan. Dilakukan oleh seseorang yang sangat ia percayai. Ketika ia berdiri untuk pamit, tubuhnya terasa jauh lebih kokoh. Ada luka di hatinya, tapi luka itu kini memberi kekuatan baru. Di luar, angin sore menyentuh wajahnya, lembut namun membuat matanya menenangkan diri. Dita melangkah pergi dengan langkah pelan namun pasti. Semua informasi yang ia dapatkan berputar seperti pusaran badai di kepalanya. Revan tahu, Dewi bersekongkol, dan mereka tetap mengusirnya tanpa rasa bersalah. Dita mengepalkan tangan. Pengkhianatan itu jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Dan ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Ia berjalan menyusuri trotoar sempit, sementara rasa dikhianati itu menempel pada kulitnya, membuatnya sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak lagi sendirian dalam ketidakpastian. Ada saksi, ada bukti, dan ada kebenaran yang akhirnya muncul dari tempatnya disembunyikan. Dita menggigit bibirnya pelan. Air mata yang menetes bukan lagi kelemahan. Itu adalah tekad yang mulai menyala. Dan di dalam dadanya, luka itu berubah menjadi kekuatan yang tak bisa dihentikan.
Pagi itu, Dita duduk di sebuah ruangan kecil dengan meja kayu sederhana. Udara di dalamnya terasa dingin, bukan karena AC, tetapi karena ketegangan yang mengalir di seluruh tubuhnya. Di hadapannya, seorang pengacara memeriksa map berisi sertifikat asli yang telah ia temukan. Jemari Dita saling menggenggam erat, menandai betapa seriusnya ia menapaki langkah ini. Sertifikat ini sah, ujar pengacara itu setelah memeriksa setiap halaman dengan teliti. Dita mengangguk, berusaha menjaga napas tetap stabil. Ini bukti paling kuat, lanjutnya. Ditambah penjelasan dari saksi, tetangga lama, dan informasi dari mantan staf notaris yang Anda ceritakan, posisi Anda sangat kokoh. Dita terdiam. Hanya beberapa hari lalu ia terisak sendirian di pinggir jalan, tidak tahu harus kemana setelah diusir tanpa membawa apapun. Kini, ia duduk di sini, mengumpulkan bukti, bicara dengan pihak hukum, dan perlahan mengembalikan hak yang pernah dihancurkan. Apa langkah selanjutnya? Tanya Dita, suaranya lebih mantap. Kita akan membuat laporan kepemilikan yang sah sekaligus mengajukan keberatan atas tindakan pengusiran serta percobaan pengambil alihan aset. Semua harus terdokumentasi. Anda hanya perlu menyiapkan kronologi singkat. Dita mengeluarkan catatan kecil berisi urutan kejadian. Tangannya sedikit bergetar saat menyerahkannya, tapi tatapannya tetap fokus. Pengacara itu membacanya cepat lalu mengangguk. Ini sudah jelas. Tidak perlu dibuat dramatis. Fakta sudah cukup berat. Dita menarik napas panjang. Ia masih sulit percaya bahwa hidupnya berubah secepat ini. Beberapa minggu lalu ia masih merasa rumah itu tempatnya bersandar. Kini, rumah itu berubah menjadi medan peperangan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Sementara itu, di dalam rumah yang pernah menjadi tempat tinggal mereka, ketegangan menguar di setiap sudut ruangan. Dewi mondar-mandir di ruang tengah, wajahnya pucat. Apa yang harus kita lakukan? Van, dia membawa sertifikat asli. Asli? Kamu tahu artinya? Kita bisa habis. Suaranya bergetar. Revan duduk di kursi dengan wajah gelap. Ia menunduk, kedua tangannya mengepal. Kau pikir aku tidak tahu? Bentaknya. Dewi tersentak. Jangan marah padaku. Kau yang bilang semuanya aman. Kau bilang dia tidak akan pernah kembali. Kau bilang semua dokumen ada di tangan kita. Revan mengusap wajahnya kasar. Aku tidak menyangka dia punya salinannya di tempat lain. Aku pikir semua yang dia simpan sudah kita singkirkan. Nada panik itu tak lagi bisa ia sembunyikan. Dewi melihatnya dengan tatapan semakin ngeri. Kalau dia melaporkan, kita bisa benar-benar kehilangan rumah ini. Gumam Dewi sambil memegang kepalanya. Dan, mungkin lebih buruk dari itu. Revan berdiri, menghentikan langkahnya di depan jendela. Dari celah tirai, ia melihat halaman rumah yang terasa semakin sempit, seolah menekan dadanya. Tenang, kita masih bisa jelaskan, katanya dengan suara dipaksakan. Dewi menatapnya, penuh keraguan. Kau, yakin? Revan tidak menjawab. Ada kegelisahan di matanya, sebuah tanda bahwa ia mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Di sisi lain, Dita dan pengacara berjalan menyusuri lorong menuju sebuah meja administratif. Mereka menyerahkan dokumen sebagai langkah awal proses hukum. Dita memperhatikan setiap formulir yang ditandatangani. Ia memastikan tidak ada satupun bagian yang luput dari pengawasan. Pastikan Anda menyimpan salinan digital dan fisiknya, ujar pengacara. Sudah saya siapkan, jawab Dita sambil membuka folder di ponselnya. Ada foto sertifikat, kronologi, serta bukti-bukti lain yang ia susun rapi. Ia bahkan mengamankan semuanya di penyimpanan awan. Pengacara itu mengangguk puas. Bagus. Kita akan menyusun laporan utama malam ini. Besok pagi bisa segera diproses. Dita merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Ada ketenangan baru, bukan karena ia sudah menang, tapi karena ia tahu ia tidak lagi sendirian atau tak berdaya. Setiap langkah yang ia ambil kini punya dasar kuat. Setiap keputusan punya arah. Ia keluar dari kantor itu dengan langkah yang lebih mantap dari saat ia masuk. Sementara itu, suasana di rumah makin kacau. Dewi mulai merapikan berkas-berkas dengan tangan gemetar, berusaha mencari sesuatu yang dapat menyelamatkan mereka. Revan berdiri di dekat pintu, napasnya berat. Mereka saling menyalahkan dalam diam. Kita harus lakukan sesuatu, bisik Dewi.
Kalau kita diam, dia pasti melaporkan. Revan menjawab lirih, nyaris tak terdengar. Memang itu yang terjadi. Dewi menatapnya. So, kau menyerah? Revan tidak menjawab. Dadanya naik turun cepat. Ia sadar, semua jalan keluar sudah hampir tertutup. Ketika Dita menunjukkan sertifikat itu beberapa hari lalu, ia tahu kebohongannya runtuh total. Dan kini, tindakan hukum tinggal menunggu waktu. Sore harinya, Dita kembali duduk di kamar kos kecil tempat ia bermalam sementara. Di depannya, map berisi sertifikat itu terbuka. Ia menatapnya lama. Kali ini bukan dengan rasa takut. Bukan dengan luka. Melainkan dengan keyakinan. Ia memegang dokumen itu seperti seseorang yang akhirnya kembali menemukan dirinya sendiri. Aku pemilik sah rumah itu, gumamnya pelan namun tegas. Ia menutup map itu perlahan, lalu merapikan semua salinan dan bukti-bukti yang telah tersusun rapi. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada ketakutan dari bayangan masa lalu. Dita kini berdiri tegak dengan semua bukti yang menguatkan posisinya. Langkah hukum telah dimulai. Dan ia memiliki segalanya untuk menang. Posisinya tidak hanya kuat, ia nyaris tak tergoyahkan. Langit sore tampak kusam ketika Revan akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu kos tempat Dita sementara tinggal. Ketukan itu pelan, seolah ia takut suara yang sedikit lebih keras akan membuat semuanya runtuh. Dita mengangkat wajah dari map berisi berkas hukum, ragu sejenak sebelum membuka pintu. Revan berdiri di depan sana, wajahnya tampak lebih lelah dari terakhir kali ia lihat. Ada lingkar hitam di bawah matanya, rambutnya berantakan, dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Dita, kita perlu bicara, ucapnya, suara rendah namun terbelah. Dita memegang pintu, tidak membukanya sepenuhnya. Untuk apa? Revan menelan ludah sebelum menjawab. Aku salah. Dita memejamkan mata sebentar. Kalimat itu sudah ia duga akan keluar cepat atau lambat, tapi mendengarnya langsung dari mulut Revan justru memunculkan rasa yang sulit dijelaskan. Marah, sedih, dan jengah bercampur jadi satu. Lalu apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Tanyanya dengan nada terukur. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jawab Revan cepat, terlalu cepat hingga terdengar putus asa. Aku tahu kamu sedang mengambil langkah hukum. Aku nggak mau itu terjadi. Dita tertawa pendek, tanpa humor. Kau mengusirku dari rumahku sendiri tanpa bicara baik-baik, Revan. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Dan sekarang kau bilang tidak mau urusan hukum. Revan menurunkan tatapannya. Aku dipengaruhi. Kamu laki-laki dewasa, potong Dita. Aku tidak akan menerima alasan seperti itu. Beberapa langkah dari kos itu, Dewi berdiri di sudut jalan sambil menggenggam tas tangannya erat-erat. Ia menunggu Revan kembali, tidak menyangka putranya nekat menemui Dita sendirian. Sorot matanya tajam, penuh gelisah, seolah ia khawatir percakapan itu akan memutar balik keadaan. Namun Dewi tetap keras kepala. Baginya, rumah itu milik keluarga. Titik. Bahwa sertifikat berada atas nama Dita hanyalah kesalahan masa lalu yang seharusnya diperbaiki, meski dengan cara yang tidak jujur. Di dalam kamar kos, Revan melangkah masuk setelah Dita membuka pintu lebih lebar, namun tetap menjaga jarak. Ruangan itu sederhana, hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan tumpukan dokumen hukum di atasnya. Kenapa kamu datang? Ulang Dita. Kali ini suaranya lebih menahan emosi. Revan mengusap tengkuknya. Aku nggak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku keingat waktu kamu berdiri di depan rumah sambil memegang map itu. Aku lihat wajahmu, dan aku sadar aku sudah keterlaluan. Dita menahan diri agar tidak terpancing oleh rasa simpati. Kesadaran itu datangnya setelah aku menunjukkan sertifikat, bukan setelah kamu mengusirku. Revan mengangguk pelan, pasrah menerima kalimat itu. Aku tahu. Dan itu salahku. Aku biarin mama ngomong banyak hal tentang kamu, tentang rumah itu. Aku percaya begitu saja tanpa cek apapun. Aku pengecut. Dita memandangi Revan lama, berusaha membaca niatnya. Aku tidak bisa langsung percaya. Aku nggak minta kamu percaya sekarang, jawab Revan lirih. Aku cuma minta kesempatan buat ngomong. Dita menghela napas. Baik, katakan. Revan menarik kursi kecil dan duduk.
Bahunya merosot seperti menanggung beban bertahun-tahun. Aku tahu kau mau ajukan keberatan hukum, katanya. Dan kau berhak. Tapi sebelum semuanya makin jauh, aku ingin jujur. Dita menegakkan tubuh. Jujur tentang apa? Revan menatapnya dengan mata yang tampak merah, entah karena kurang tidur atau karena menahan emosi. Aku nggak pernah benar-benar percaya kalau rumah itu bukan hakmu, ucap Revan perlahan. Dalam hati, aku tahu rumah itu dulu memang kamu yang urus semuanya. Tapi Mama terus bilang kamu cuma numpang. Dia bilang kamu cuma pegang surat-surat sementara. Dia bilang rumah itu warisan keluarga. Dita menegang, rahangnya mengeras. Itu semua bohong, Revan. Kau tahu itu? Aku tahu, jawab Revan. Sekarang aku tahu. Dita memalingkan wajah, menahan rasa perih yang kembali muncul. Aku datang bukan cuma buat minta maaf, lanjut Revan. Tapi juga untuk bilang, ada sesuatu yang Mama sembunyikan darimu. Dan dariku. Dita menoleh tajam. Apa itu? Revan menunduk, lalu menarik napas panjang seolah sedang menyiapkan diri untuk melepaskan beban besar. Ada dokumen lain, katanya perlahan. Dokumen yang Mama simpan diam-diam. Dokumen yang seharusnya kamu terima sebelum menikah, tapi Mama sembunyikan agar kamu tidak tahu apa sebenarnya yang diberikan keluarga kamu untuk rumah itu. Dita mengernyit. Apa maksudmu? Dokumen apa? Revan menggigit bibir bawahnya, lalu mengatakan kalimat yang membuat udara seketika mengeras. Mama menyembunyikan perjanjian hibah dari orang tuamu. Dia sudah tahu sejak awal bahwa rumah itu mutlak milikmu, bukan bagian dari keluargaku. Dita membeku. Revan menatapnya penuh rasa bersalah, suaranya hampir pecah. Dia menyimpannya di lemari besi, dan dia tidak pernah berniat menunjukkan padamu. Kata-kata itu menghantam Dita seperti palu. Di luar, suara langkah Dewi terdengar mendekat, seakan membawa badai baru. Namun satu hal kini jelas. Revan akhirnya jujur, dan rahasia terbesar Dewi akhirnya terbuka. Dita berdiri membeku. Kata-kata Revan tentang dokumen tersembunyi masih menggantung di udara, memukul keras seluruh dadanya. Untuk sesaat, napasnya terasa berat, seolah ruangan sempit itu menutup dirinya rapat-rapat. Aku perlu tahu semuanya, ucapnya akhirnya, suaranya serak namun tegas. Revan mengangguk perlahan. Aku akan jelaskan. Ia duduk kembali, kedua tangannya saling meremas, seolah takut tubuhnya sendiri tidak sanggup menopang kebenaran yang sebentar lagi keluar dari mulutnya. Dulu, setelah kita menikah, Mama memintaku tanda tangan beberapa dokumen. Katanya itu hanya administrasi rumah. Aku tidak baca, ujar Revan, matanya menghindar. Dita menatapnya tanpa berkedip. Kamu menandatangani dokumen tanpa tahu isinya. Revan mengangguk kecil, wajahnya penuh penyesalan. Aku percaya saja pada Mama. Dia bilang itu untuk memindahkan beberapa kewajiban pembayaran. Aku tidak menyangka apapun. Dita mengusap wajah, merasakan getaran di ujung jarinya. Apa sebenarnya isi dokumen itu? Revan menelan ludah. Itu, dokumen perubahan data. Mama mengajukan keterangan palsu bahwa kau setuju melepas sebagian hakmu. Kalau tanda tanganku dicocokkan, ya, itu tanda tanganku. Dita merasakan dunia di sekelilingnya bergeser. Ada rasa panas menjalar dari dadanya naik ke tenggorokan. Jadi, katanya pelan, kau sadar sekarang bahwa yang kau tanda tangani itu digunakan untuk menyingkirkan aku. Revan memejamkan mata. Iya, aku baru tahu setelah melihat salinan aslinya. Dokumen itu jelas-jelas dimanipulasi oleh Mama, dan aku ikut di dalamnya. Walaupun tidak sengaja, aku tetap bagian dari itu, Dita. Dita berjalan ke sudut ruangan, menatap dinding kosong. Ia butuh jarak. Ia butuh udara. Jantungnya berdegup keras hingga terasa menyakitkan. Berapa lama kau tahu ini? Tanyanya pelan. 2 hari, jawab Revan. Sejak itu aku tidak bisa tenang. Aku ingin bilang padamu, tapi aku takut. Takut kehilangan Mama? Tanya Dita, suaranya dingin. Revan menggeleng. Takut kehilangan kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku sudah melukai kamu terlalu dalam. Keheningan panjang menyusul. Yang terdengar hanya gemerisik napas mereka, napas 2 orang yang berdiri di tengah reruntuhan pernikahan.
Di luar kos, suara langkah tergesa terdengar. Dewi muncul beberapa detik kemudian. Wajahnya memerah oleh kecemasan dan kemarahan. Begitu melihat Revan, ia langsung menyerbu masuk. "Revan, kamu bilang apa ke dia?" Dita menegang, namun ia tidak bergerak. Revan berdiri. Kali ini tidak gentar. "Aku bilang yang sebenarnya." Dewi membulatkan mata, seperti tidak percaya putranya berani menentangnya. "Kau gila? Itu urusan keluarga kita. Untuk apa kau buka semua?" Revan menjawab dengan suara stabil, meski jelas terasa getaran di dalamnya. "Karena kita sudah melampaui batas, MA. Kita memalsukan dokumen. Kita mengusir orang yang punya hak penuh." Dewi memotong cepat. "Itu rumah keluarga kita." "Keluarga kita?" "Bukan, MA," potong Revan dengan tegas. "Rumah itu dari keluarga Dita. Perjanjian hibah itu jelas. Dan Mama sudah sembunyikan." Dewi menoleh ke Dita dengan tatapan sinis, seolah ingin menyerang. "Dia tidak pantas." "Cukup." Suara Dita terdengar gemetar, tapi kuat. Dewi terdiam sesaat, tak menyangka Dita berani memotongnya. "Berapa banyak kebohongan lagi yang kalian buat?" tanya Dita, berdiri tegak. "Kalian bukan hanya mengusirku. Kalian memakai dokumen palsu untuk menyingkirkan aku dari rumah yang keluargaku berikan." Dewi menatap Revan seolah berharap putranya menarik kembali pengakuannya. Tapi Revan tetap menatap ibunya, tidak bergeming. "MA," katanya lirih, "kita harus mengakui apa yang kita lakukan." Dewi memalingkan wajah, wajahnya memucat. "Aku hanya melindungi keluarga." "Dengan cara menghancurkan keluargaku?" tanya Dita, suaranya pecah di ujung. Dewi terdiam, tidak mampu menjawab. Suasana kamar kos berubah hening. Dita berdiri di tengah ruangan, merasakan berat yang luar biasa menggantung di pundaknya. Tubuhnya rasanya kosong, seperti seluruh tenaganya tertinggal di masa lalu yang remuk. Revan perlahan mendekat, menjaga jarak agar tidak melukai batas yang sudah hancur berkeping-keping. "Dita, aku tahu tidak ada maaf yang cukup," katanya pelan. "Tapi biarkan aku perbaiki ini. Aku bersedia bersaksi. Aku bersedia buka semuanya, termasuk dokumen yang Mama sembunyikan. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang seharusnya milikmu." Dita menatap Revan lama. Ada rasa iba, marah, dan hampa bercampur menjadi satu. Ia bisa melihat Revan sungguh menyesal. Namun penyesalan itu datang terlalu lambat. "Kau tidak mengerti, Revan," ucapnya lirih. "Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang bagaimana kalian meremehkanku. Bagaimana kalian percaya kebohongan tanpa memberi aku kesempatan bicara. Bagaimana kalian menganggap aku bisa dihapus begitu saja." Revan tidak membantah. Ia hanya menunduk, menerima setiap kata yang menghantamnya. Dita memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. "Aku akan teruskan proses hukum," katanya akhirnya. "Aku tidak bisa mundur sekarang." Revan mengangguk. "Aku akan bantu apapun yang kamu butuhkan." Dita menatapnya, tatapan penuh luka, tetapi juga keputusan. "Bantuanmu mungkin berarti. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihatmu sebagai bagian dari masa depanku." Revan menggigit bibir, menahan getir. "Aku mengerti." Dewi tampak terkejut, wajahnya memanas, tapi ia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Setelah semua terbongkar, ia kehilangan daya untuk membela diri. Dita menarik napas panjang. Ia memandang map di meja, lalu memandang Revan, dan akhirnya memandang dirinya sendiri di pantulan kaca lemari kecil. Ada jalan panjang di depan. Ada keputusan besar yang menunggu. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan masa depannya, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik kendali penuh atas hidupnya sendiri. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dita berdiri di ruang tengah, menatap berkas-berkas yang sudah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Semuanya ada di sana, sertifikat asli yang dulu ia tunjukkan kepada Revan dan Dewi, bukti pemalsuan dokumen, hingga catatan kronologis yang ia susun dengan teliti. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Yang tersisa kini hanyalah keputusan. Revan berdiri di ambang pintu, ragu. Ia tampak lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya, tapi sorot matanya tetap kusut. "Dita, kalau kamu mau bicara, aku ada di sini," ucapnya pelan.
Dita menatapnya tanpa mendekat. Aku sudah mendengar semua yang perlu kudengar, Revan. Sekarang aku yang harus menentukan jalanku sendiri. Dewi duduk di sudut sofa, wajah tegang namun tetap berusaha terlihat kuat. Tidak ada lagi nada tinggi seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin karena ia tahu posisinya kini paling rapuh. Kalau kamu mau pergi, pergilah, kata Dewi dengan suara yang lebih kecil dari biasanya. Rumah ini, ya sudah, kamu yang pegang sertifikatnya. Tapi jangan pikir aku akan minta maaf. Dita tersenyum tipis, bukan karena senang, melainkan karena akhirnya ia mengetahui batas orang tersebut. Aku tidak menunggu maafmu, jawab Dita. Yang ku lebih butuhkan sekarang adalah ketenangan. Revan mendekat selangkah. Dita, aku tahu aku salah. Tapi izinkan aku jelasin satu hal lagi. Setelah aku tahu Dewi memalsukan dokumen itu, aku juga merasa sakit. Aku merasa dikhianati. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dita menghela napas panjang. Masalahnya, perbaikan itu datang setelah semuanya terlanjur hancur. Revan menunduk. Ia tidak lagi mencoba beralasan. Dita mengambil satu berkas dari tumpukan. Pengacara bilang posisiku sangat kuat. Aku bisa menuntut kalian berdua. Semua dokumen palsu itu cukup untuk membawa kalian ke meja hijau. Dewi menegakkan tubuhnya seketika. Jadi itu maksudmu? Kamu mau balas dendam? Tidak, jawab Dita tenang. Justru itu yang sedang kupikirkan. Jalan mana yang membuatku tetap waras. Membawa kalian ke pengadilan mungkin bisa memberi keadilan. Tapi juga bisa menguras tenaga dan waktu yang tidak akan kembali. Revan memandangnya dengan wajah yang tidak bisa dibaca. Kalau kamu mau melaporkan aku bisa terima. Tapi sebelum kamu putuskan apapun, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku benar-benar ingin berubah. Kamu bilang ingin berubah, ujar Dita, tapi aku masih harus mempertanyakan apakah perubahan itu untukku, atau karena kamu takut akibatnya. Revan tidak menjawab. Dita memalingkan wajah ke jendela. Matahari mulai menembus tirai tipis, memantulkan cahaya lembut ke ruangan yang sudah terlalu sering dipenuhi pertengkaran. Ruangan yang dulunya ia harap menjadi tempat membangun masa depan. Kini, ia tidak yakin masa depan itu masih berada di sini. Setelah beberapa menit hening, Dita kembali berbicara. Aku tidak akan ambil keputusan dengan emosi. Aku sudah cukup dihancurkan oleh keputusan tergesa-gesa masa lalu. Dewi menggeram kecil. Jadi apa? Kamu mau tinggal di sini dan mengatur hidup kami? Tidak, jawab Dita tanpa ragu. Aku tidak mau hidup dengan kalian lagi. Itu sudah menjadi keputusan tetap. Kata-kata itu membuat Revan terpukul. Dita, kalau begitu, aku akan keluar dari rumah ini. Kalau itu bisa membuatmu merasa aman. Keamanan bukan hanya soal tempat. Dita menatapnya lurus. Keamanan adalah tahu siapa yang ada di sisiku dan siapa yang tidak. Revan menutup mata sejenak. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa menunggu. Aku akan tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Dita tidak memberikan jawaban apapun. Ia menatap berkas-berkas di meja, mengingat apa yang telah ia lalui. Pengusiran, penghinaan, tipu daya, pemalsuan dokumen, dan akhirnya pengakuan pahit yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaannya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tumbuh. Keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Ia mengumpulkan semua berkas ke dalam satu map besar. Aku akan mempertahankan rumah ini, kata Dita akhirnya, suaranya stabil dan tegas. Rumah ini hakku, dan aku tidak akan membiarkannya diambil lagi. Dewi mendengus, tapi kali ini tidak punya kekuatan untuk membantah. Untuk Revan, Dita berhenti, menimbang kalimatnya. Aku belum tahu apakah aku akan memberimu kesempatan. Kepercayaan itu mati, Revan. Dan membangunkannya, tidak semudah mengucapkannya. Revan tampak menerima kenyataan itu meski terlihat berat. Aku mengerti. Dita menatap keduanya bergantian. Aku tidak akan menarik laporan sebelum aku benar-benar memutuskan. Tapi kalau aku lanjut ke jalur hukum, itu karena kalian memaksaku. Tidak ada yang menyela. Dita mengambil napas panjang, lalu melangkah menuju pintu. Ia membuka daun pintu dan melangkah keluar. Udara luar menyapa wajahnya, dingin, bersih, dan terasa seperti awal baru. Ia berdiri di depan rumah itu.
Rumah yang pernah menjadi alasan penderitaannya, namun kini juga menjadi bukti kekuatannya bangkit. Dita menatap bangunan itu dengan tatapan kuat, mantap, dan penuh keputusan. Ia sudah memilih jalannya. Dan apapun yang terjadi setelah ini, ia siap. Beberapa minggu berlalu sejak Dita berdiri di depan rumah itu dan menetapkan keputusannya. Ia masih mengingat bagaimana ia pernah diusir, bagaimana sertifikat asli akhirnya membongkar semuanya, dan bagaimana kebohongan yang disembunyikan begitu lama akhirnya runtuh. Tapi kini, ketika ia melihat dirinya di cermin setiap pagi, ia sadar, ia tidak lagi perempuan yang sama. Dita bangkit. Bangkit bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Hari itu, ia duduk di meja ruang tamu, ruangan yang sebelumnya sering dipenuhi konflik. Namun sekarang terasa lebih lapang, lebih sunyi, dan lebih jujur. Berkas-berkas hukum tersusun rapi. Ia tidak lagi gentar. Ia sudah menjalani serangkaian konsultasi, menandatangani dokumen, dan mempersiapkan segala kemungkinan. Tapi yang paling penting, ia menata batinnya. Revan datang sore itu, mengetuk pintu dengan pelan. Tidak ada suara memaksa, tidak ada lagi nada tinggi. "Dita, boleh aku masuk?" Suaranya terdengar letih. Dita membuka pintu, hanya sedikit. "Ada apa?" Revan berdiri dengan bahu merosot. "Aku ingin memberitahu, pengacara bilang aku memang harus bertanggung jawab. Semua tanda tangan itu, walaupun aku tidak baca, tetap tanggung jawabku." Dita tidak terkejut. Ia sudah menduganya sejak awal. "Itu konsekuensimu, Revan." "Aku tahu," Revan menelan ludah. "Dan, aku sudah siap. Kalau aku harus membayar denda, aku akan bayar. Kalau aku harus diproses, aku terima. Aku tidak mau lagi bersembunyi di balik alasan." Dita mengangguk kecil. Ada rasa lega, bukan karena Revan menerima hukumannya, tetapi karena akhirnya ia tidak perlu berdebat dengan seseorang yang terus menyangkal. "Aku juga akan keluar dari lingkaran ini setelah semua selesai," lanjut Revan. "Aku nggak mau jadi beban buat kamu lagi." Tidak ada air mata dari Revan. Tidak ada harapan sok dramatis. Hanya kelelahan, kesadaran, dan sebagian penyesalan yang akhirnya menemukan bentuknya. Dita menatapnya, kali ini lebih lembut. "Aku menghargai itu. Tapi jangan lakukan ini demi aku. Lakukan karena kamu harus belajar dari apa yang kamu lakukan." Revan mengangguk. "Aku ngerti." Lalu ia pergi tanpa memaksa pembicaraan lebih jauh. Tidak ada lagi argumen. Tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya penutup yang wajar. Dewi, di sisi lain, menghadapi tekanan lebih berat. Tanpa dukungan Revan yang dulu sering menutupi kekurangannya, ia harus menanggung konsekuensi atas pemalsuan dokumen itu. Suatu pagi, ia datang menemui Dita, wajahnya pucat dan lebih tua beberapa tahun. Tidak ada riasan tebal, tidak ada sikap arogan. "Dita, aku tahu kamu tidak akan percaya apapun yang aku bilang. Tapi aku benar-benar dalam masalah sekarang," ucap Dewi sambil memegangi tasnya erat. "Aku tahu," jawab Dita singkat. "Aku cuma ingin." Dewi terdiam, mencari kalimat yang tepat. "Aku ingin bilang, apapun keputusanmu di pengadilan nanti, aku terima." Dita memandangnya cukup lama. Tidak ada dendam yang terasa di dadanya, hanya jarak yang sudah terlalu lebar untuk disambungkan lagi. "Kalau kamu ingin jujur," kata Dita pelan, "jujurlah pada dirimu sendiri dulu. Bukan padaku." Dewi menggigit bibir, lalu menunduk. "Ya, mungkin kamu benar." Tidak ada permintaan maaf yang eksplisit. Dewi terlalu keras kepala untuk itu. Tapi kali ini, ia juga terlalu lelah untuk berbohong. Dan untuk pertama kalinya, Dita melihat bukan musuhnya, melainkan seseorang yang akhirnya tersentuh realitas. Ketika Dewi pergi, langkahnya gontai. Tidak lagi penuh gengsi. Dan Dita tidak merasa puas melihatnya begitu. Ia hanya merasa selesai. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses penyembuhan. Dita mulai berjalan pagi, membersihkan rumah, menata ulang perabotan. Hal-hal kecil yang dulu tidak sempat ia lakukan karena pikiran selalu dipenuhi ketakutan. Setiap sudut rumah kini seperti menanyakan hal yang sama. "Inikah tempatmu sekarang?" Dan Dita menjawabnya dengan tindakan. Ia mengganti tirai. Ia memperbaiki lampu dapur.
Ia memindahkan sofa ke sudut yang membuatnya bisa melihat langsung ke halaman depan. Ia menulis daftar mimpi kecil-kecil yang dulu ia abaikan. Perubahan itu tidak besar. Tidak tiba-tiba. Tidak ajaib. Tetapi terasa. Pada malam hari, ketika semuanya hening, Dita sering duduk sendiri. Bukan karena kesepian, tetapi karena ia kini menikmati kehadirannya sendiri. Ia tidak lagi menunggu seseorang meminta maaf. Tidak lagi mengharapkan seseorang menyadari kesalahannya. Tidak lagi memaksa cerita untuk kembali seperti semula. Ia tumbuh. Itu saja yang dibutuhkannya. Suatu sore, Dita keluar ke halaman depan. Matahari hampir tenggelam, menyebarkan warna keemasan lembut. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan kecil tadi siang. Ia berdiri di sana, menatap rumahnya. Rumah yang pernah merekam pengusiran. Rumah yang menjadi saksi kebohongan. Rumah yang pernah menjadi sumber luka. Tapi juga rumah yang kini menjadi tempat ia menemukan dirinya kembali. Dita menarik napas panjang, membiarkan udara masuk ke dadanya sepenuh mungkin. Tidak ada monolog panjang. Tidak ada deklarasi dramatis. Hanya satu perasaan kuat yang muncul dari dalam dirinya. Aku sudah kembali. Dan aku tidak akan runtuh lagi. Dari perjalanan Dita, kita belajar bahwa kadang orang terdekat justru mampu melukai paling dalam. Namun luka bukan akhir, melainkan pintu untuk membangun diri menjadi lebih kuat. Hargai dirimu, lindungi hatimu, dan jangan biarkan siapapun menghapus keberhargaanmu. Tidak ada rumah, hubungan, atau status yang sebanding dengan ketenangan batin dan harga diri. Jika kamu berada dalam situasi yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri, ingatlah, keberanian untuk bangkit selalu dimulai dari langkah kecil memilih yang terbaik untuk hidupmu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dengan hati yang terbuka. Semoga cerita Dita membawa kekuatan, refleksi, dan keberanian bagi siapapun yang sedang menghadapi badai dalam hidupnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga hari-harimu penuh cahaya dan keteguhan hati. Berikut hoak awal pembuka dalam satu kalimat, 3 baris, kuat dan menggugah. Semua bermula saat suara-suara yang dulu kuanggap keluarga berubah menjadi bisikan yang ingin menyingkirkanku. Dan disitulah hidupku retak untuk pertama kalinya.